Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa kaifa halukum? La'alakunna wala'akum bi khairin wala'afiyah insyaallah tabaraka wa taala. Baik. Untuk pelajaran balaghah kita lanjutkan kembali materi ya, ilmu al-badi'. Ya, setelah kita jelaskan tentang saja' ya, di antara muhassinat al-lafdhiyah, memperindah lafaz. Ya. Lafaz di mana memperindah al-muhassinat tahsin lafzi ada 3 ya. Dan kita akan bahas 2. Yang pertama kita jelaskan sebelumnya apa? Tentang saja, yaitu keselarasan, kesesuaian di akhir huruf atau di akhir kalimat dengan huruf yang sama. Itu saja ya. Seperti apa? Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ya, semuanya diakhiri dengan tak marbutoh ya, atau seperti wadduha walaili idza saja. Dan kemarin kita jelaskan ya contoh-contohnya ya, apa aja. Dan kemarin tugasnya yang belum dikumpulkan silahkan dikumpulkan. Nah, di antara pembagian yang ketiga, di antara tahsinul al-lafdhiyah atau muhassinat al-lafdhiyah adalah di antara muhassinat al-lafdhiyah adalah al-jinas. Al-jinas. Sebelum kita jelaskan definisinya, coba kita perhatikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Di sini ada 2 ayat yang diakhiri dengan 2 kata yang sama, akan tetapi masing-masing keduanya berbeda maknanya. Lafadznya sama tapi maknanya berbeda. Ya. Nah, demikian juga nanti kita akan perhatikan 2 kata ini. Al-absar, kita perhatikan dari 2 contoh tadi atau dari ayat tadi ya, kita dapatkan al-absar yang pertama dalam ayat yang pertama itu adalah maknanya melihat. Adapun nazar ya, al-absar yang kedua adalah namanya zawul ukul, yang berakal ya, zawul ukul. Maka ya, walaupun lafadznya sama tapi maknanya berbeda dalam surat tersebut ya. Paham ya? Taib. Demikian juga contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah. Di sini ada 2 lafadz yang sama dalam ayat Al-Qur'an surat Rum ya, as-sa'ah ya. Yang pertama yauma taqumus sa'ah. Yang pertama adalah maknanya hari kiamat. Adapun yang kedua, ghairu sa'ah, maknanya apa? Yaitu waktu, dalam satu waktu. Ya. Di suatu hari apa? Di hari kiamat nanti kelak akan ditegakkan. Ya, akan terjadi hari kiamat. Yuqsimul mujrimun, akan terbagi-bagi orang-orang yang mujrim, yang penuh dosa, ya. Penjahat, pendosa, ya. Yang bermaksiat, yang kufur. Malabisu ghairu sa'ah. Nah, di sini sa'ah yang kedua ini adalah bukan hari kiamat tapi waktu. Lafadznya sama tapi maknanya berbeda. Itulah bahasa Arab. Nah, pemakaian penggunaan lafadz yang sama dengan makna yang berbeda dalam satu ya ungkapan atau dalam satu ya redaksi itu disebut apa? Ya, jenas. Ya, perhatikan lagi. Perhatikan ya.
Nah, ketika kita wahina nata'ammal hadhil kalimat al-mutamathilah najidu annaha tasyabahat min arba'a aujuh. Setelah kita memperhatikan, mencermati dari kalimat-kalimat tersebut, ada kesesuaian, kecocokan yang kita dapatkan dari 4 sisi. Yang pertama naul huruf, dari hurufnya, jenis hurufnya. Yang kedua hayatuha, ya, keadaan atau syakalnya, bentuknya, ya, bentuknya atau harokatnya. Kemudian jumlahnya, susunannya, ya, ada duha, ya, jumlahnya, wa tartibuha, dan susunannya. Nah, fa idza ittafaqal al-kalimatan fi hadhihi al-wujuh al-arba' summiya ma bainahuma min ittifaq wa tamasul ajnas at-tam al-mu'tabar wal mu'tabar fi dzalika an-nutq wala lal kitabah. Baik. Maka kesesuaian dua kata yang tadi, ya, dari 4 sisi disebut, ya, ma bainahuma, yang diantara keduanya apa, kata tersebut ada kesesuaian dan kesamaan, kemiripan, yang disebut janas atam, yaitu janasnya sempurna, wal mu'tabar, yang dimana yang mu'tabar, ya, yang dianggap dalam pengucapan. Jadi apa? Penggunaannya dalam ucapan, bukan dalam kitabah, bukan dalam tulisan. Jadi janas ini biasanya digunakan dalam ungkapan, ya, ucapan, bukan dalam tulisan. Baik, wa amma qauluhu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita dapatkan dalam 2 ayat ini 2 kalimat yang, ya, hampir sama. Walakinnahuma laysata muttafiqaini tamaman. Akan tapi keduanya tidak, ya, sama secara sempurna atau tidak sesuai, sepakat, ya, tidak sama secara sempurna. Faqad ja'al kalimatan. Jadi dalam 2 kalimat nadhirah dengan dhad, ya, dhad, dengan nazirah dengan dha, ya, ini hampir sama, mirip, ya. 2 kalimat ini mirip walaupun ada huruf yang berbeda, ya, antara dha dan zad, dan makharijul hurufnya berbeda. Kalau dha ini, ya, apa, ya, agros ini apa, di geraham, ya, lisan yang terletak di geraham. Adapun dha itu apa? Nazirah, ya, itu di lisan, di ujung gigi depan. Paham, ya? Ini berbeda. Berbedanya dari apa? Huruf, macam huruf, ya, jenis huruf. Dan wal hurufus tsalis fil kalimah al-ula wa hurufud dhad, di mana huruf yang ketiga dari kalimat yang pertama adalah huruf dhad. Ya, dhad itu apa? Makharijul hurufnya lisan, ya, dengan apa? Gigi al-agros, ya, geraham. Adapun yang kedua hurufnya dha, ya, yaitu lisan, ujung lisan dengan apa? Dengan gigi depan. Nah, yang pertama nazirah artinya hasanah jamilah, ya, bagus dan indah. Adapun nazirah adalah mubsir, yaitu melihat. Berbeda, ya, maknanya berbeda jauh. Tapi ada kemiripan dari segi apa? Nadanya, gitu, ya, nadanya. Ya, walaupun ada perbedaan dari jenis huruf yang ketiga, dhad sama dha. Nah, demikian juga dari bait Abdul Ala al-Ma'arri, ya, wal husnu yadhharu fi syai'aini rauqanu baitin minasy-syi'ri atau baitin minasy-sya'ri. Di sini apa? Ada syi'ri wa sya'ri. Ya, syi'ri wa sya'ri itu
dua lafaz yang hampir mirip, hampir sama, tapi berbeda. Berbeda dari apa? Dari harokatnya. Yang pertama dibaca syi'r, yang kedua dibaca sya'run. Beda ya, syi'run sama sya'run. Kalau syi'r itu ya syair bait. Kalau sya'run itu rambut. Paham ya? Nah, ini ada kemiripan dari lafadznya sama tapi harokatnya berbeda. Paham ya? Ini bahasa Arab. Satu huruf aja bisa berbeda. Ya. Jangankan satu huruf, harokat dalam bahasa Arab itu bisa merubah makna. Seperti barun, birrun, burun. Ya, dalam satu lafaz dibaca dengan harokat yang berbeda dan maknanya berbeda. Barun itu adalah baik. Barun itu adalah daratan. Birrun itu adalah kebaikan. Kemudian burun itu adalah gandum. Ini bahasa Arab. Nah, ini namanya apa? Yang disebut dengan beragam bahasa Arab. Masya Allah ya. Taib. Nah, di sini ada beberapa catatan yang harus kalian ingat. Ya'tadul al-balaghiyuna fil jinas binutqi labil kitabah min dzalika qauli syair. Jadi, ulama balaghah ya, menghitung dan menganggap ya. Jinas ini dengan ucapan. Ya, dipakai dalam ucapan dan tidak digunakan dalam tulisan. Bukan dalam tulisan ya. Di dalam ucapan aja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pensyair. Ankarti min adma'i titri sawa kibuha sali dumu'i hal abki siwaka biha. Nah, dari sini ya. Pengucapannya apa? Ada dua. Itu apa? Bainahuma la ya'tadu bil alif wal lam li'anha ta'irah alal kalimah. Ya, intinya pengucapan dalam syair ini ya itu apa? Spontan diucapkan apa? Oleh pensyair, di mana apa? Alif dan lam itu tidak dianggap. Dari apa? Dari sebuah syair ini. Ini buktinya ya. Nah, wa hina nata'amal hadhihi nusus allati ishtamalat ala jinas binawaihi najidu anal jinas qad adhafa ala nasi qimatan jamaliyatan wa husnan sautiyan tumathilu fil iqa'i al-lafzi wa tan'imi as-sauti wa itharata mutalaqqi li ma'rifati ma'na al-lafzaini fashaklu kalimataini wahidun fil jinas at-tam au muqaribun lahu fil jinas ghairu tam wal ma'na mukhtalif fa nafsu tara husna al-ifada ma'an ash-shakla tikrar wa i'adah mimma yudfi ala nasi unsur al-faj'ah wa sara al-ma'na. Nah, setelah kita mencermati dan mentelaah dari nas-nas yang tadi, mencakup ada dua janas yang kita dapatkan, di mana janas itu memiliki keistimewaan. Ya, keistimewaan apa? Dari segi nilai keindahan dan kebagusan dari nada, ya, dari nada, di mana apa? Dalam pengucapannya itu lebih indah, ya. Wa tan'i wa tagnimi as-sauti wa isaratul mutalaq. Jadi lebih berpengaruh ya ketika disampaikan, diketahui dari makna lafaz, dari bentuk dua kalimat yang satu, dari janas yang tam, yang berdekatan antara kedua lafaznya ya sama. Adapun janas ghairu tam yang maknanya berbeda. Yang maknanya berbeda jauh. Ya. Maka ya, syarat dari janas itu kayyudi ala nasi hasanah wa jamalan. Untuk menyisipkan nas dalam ungkapan nas tertentu ya, ucapan kalam
keindahan dan kebagusan. Keindahan atau kebagusan dan keindahan. Ayakuna qalilan ghairu mutakallam. Jadi lebih ringkas dan lebih sedikit tanpa lebih mudah tanpa memberat-beratkan. Wa ila kana dzalika sababan fi dha'fil uslub wa a'idan bi athari salbi 'alal ma'na. Kalau tidak mudah kalau tidak mudah misalkan memberat-beratkan, dibuat-buat maka hal itu menjadi sebab lemahnya ungkapan dan akan adanya pengaruh yang negatif dari makna tersebut. Itu tujuannya, paham ya? Nah, tujuannya tidak lepas dari itu, keindahan dan kebagusan dalam sebuah ungkapan, di mana tidak memberatkan dan mudah, tidak dibuat-buat, supaya tidak hilang tujuan dari jinas tersebut. Nah, kesimpulannya kita ringkas, jinas itu tamathul lafzaini aw tashabahuma fi nutqi wa ikhtilafuhuma fil ma'na. Nah, jinas itu adalah keserupaan dua lafaz atau kesamaan kemiripan dua lafaz dan kesamaan keduanya dalam dalam ucapan dan berbeda keduanya dalam makna. Dan ini ada dua. Tam sempurna, ghairu tam. Yang sempurna jinas itu masalat fihi kalimatan fi arba umur. Dimana yang sempurna ini jinasnya kemiripan dimiripan di dalamnya dua kalimat dalam beberapa sisi. Yang pertama dari jenis hurufnya, harokatnya, bentuknya, jumlah hurufnya, susunan hurufnya, seperti itu. Adapun yang tidak sempurna ma tasyabahat fihi al-kalimata, yaitu yang serupa di dalam dua kalimat tersebut, wa kana ikhtilaf, dan berbeda dalam beberapa sisi-sisi yang empat tadi. Sisi empat yang tadi, beda hurufnya misalkan, walaupun nadanya sama seperti naudhirah sama naudhirah. Seperti itu atau jumlahnya atau susunannya berbeda. Nah, seperti itu Baik. Jadi mudah sekali jinas mudah sekali dipahami hampir sama dengan mirip dengan sajak kemarin. Kalau sajak itu diakhiri dengan huruf yang sama. Nah, kalau jinas itu adalah satu ungkapan yang ada kemiripan dalam lafaz, walaupun berbeda maknanya. Jadi dalam satu ungkapan ada lafaz yang mirip, ada yang mirip atau persis sama, walaupun berbeda makna. Jadi intinya untuk memperindah tujuannya, memperbagus sebuah ungkapan, tanpa memberat-beratkan dan tanpa membuat atau dibuat-buat. Paham ya? Baik. Nah, coba kita latih supaya lebih jelas. Hadid mawdi'a al-jinas wa bayyin naw'ahu fi ma yali. Tentukan bentuk macam jinas dan jelaskan atau tempatnya Tempatnya jinas, kalimat jinas di bawah ini, dan jelaskan macamnya. Allah Ta'ala wailul likulli humazatin lumazah. Nah, ada apa? Humazah dan lumazah. Ada kemiripan dari segi ucapan, walaupun di sini ada satu huruf yang berbeda. Jadi dua kata yang beda dalam satu hurufnya. Itu apa? Yang pertama hu dengan ha, yang kedua dengan lam. Walaupun dari harokatnya sama. Ini disebut apa? Ghairu tam. Karena apa? Tidak sama persis dalam satu sisi, yaitu apa? Dalam hurufnya. Walaupun dalam harokatnya sama Humazah, lumazah. Ini keindahan keindahan bahasa Arab atau keindahan Al-Qur'an.
Paham ya? Kemudian Allahumma amin rawatiha wastur auratina. Allahumma amin rawatina wastur auratina. Nah, di sini ada apa? Ada dua kemiripan. Rawa. Kemudian aura ya. Jadi itu antara ro dengan ain ya. Ro yang kalau yang pertama ra'autiha, ro-nya di depan. Kalau yang kedua aura, ini ainnya di depan. Ya. Ini ada kemiripan dalam pengucapannya. Pengucapannya tapi berbeda. Ya, dan disebut janasnya apa? Karena tidak sempurna, ada beberapa ya dari sisi hurufnya. Dari segi hurufnya, yaitu ain dan ro ditukar ya, ke depan dan di belakang gitu ya. Dan maknanya berbeda. Baik. Nah, yang berikutnya qala as-sariyu arrafa yasarun min sajiyatiha almanaya wa yumna min atiyatiha al-yasaru. Di sini ada dua kata yang sama semuanya, lafadznya juga sama persis ya, walaupun mananya berbeda, yasarun dan ya al-yasaru. Disebut apa? Jenas atam, sempurna karena dari semua sisi, dari huruf, jumlah, susunan, kemudian dari bentuknya, harokatnya juga sama. Disebut jenas sempurna atam. Paham ya? Baik. Sampai situ dulu ya. Untuk tugasnya seperti biasa diringkas ya. Ringkasannya di sini udah ada. Perhatikan di sini udah ada. Tinggal kalian ya salin ulang dalam tugas tersebut. Kemudian dikumpulkan ya. Paham ya? Nah ini yang dikumpulkan ya. Kemudian berikan contoh satu dari masing-masing apa? Macam-macam janas yang tam dan jinas ghairu tam. Tam ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.